Halo, halo, apa kabar? Senang sekali kita. Mesti ini hari libur, tapi kita mesti ngomongin yang serius nih ya. Bung Rocky nggak percuma Anda kemarin menyatakan membentuk teman-teman Mahfud MD. Memang Pak Mahfud layak untuk dijadikan diberi teman-teman yang mendukung Pak Mahfud terus bongkar-bongkar kasus 300 triliun di Kementerian Keuangan. Saya percaya ada bagian yang tidak mungkin dibatalkan pada Mahfud, yaitu keinginan untuk membersihkan ini. Kalau itu dia konsisten, bahwa dia ikut di dalam politik Jokowi hari ini, kemarin dia jadi ketua tim pemenangan Prabowo, tetapi dari semua aspek yang diperlihatkan oleh Pak Mahfud, satu aspek yang menetap yaitu dia dekat dengan masyarakat sipil. Jadi Mahfud bisa membaca keinginan masyarakat sipil. Keinginan masyarakat sipil adalah membentuk semacam penelitian terhadap apa yang dia ucapkan seminggu lalu tentang 300 triliun itu. Jadi saya tetap mendorong supaya teman-teman masyarakat sipil percayalah bahwa Mahfud itu kalau dia bicara dalam soal ini, dia nggak mungkin mengambil risiko berlawanan dengan masyarakat sipil, karena dalam semua aspek Mahfud selalu kembali minta diasuh oleh masyarakat sipil. Jadi persahabatan kita dengan Mahfud MD justru terletak pada upaya Mahfud untuk menjadi juru bicara masyarakat sipil kendati dia ada dalam kekuasaan. Jadi itu nilai plus dari brother Mahfud MD. Ya, walaupun saya baca di beberapa komentar di media, lanjutkan Pak Cawapres. Buat kita nggak terlalu penting ya, bahwa gitu ya, semacam itu. Selama dia menunjukkan itu ya why not gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, itu juga nggak ada soal. Bahkan jadi capres pun saya dorong Mahfud itu, karena jelas dia punya hak konstitusional, dia punya reputasi, dia bersih dari isu-isu money politics, dan itu yang membuat kita, walaupun sesekali saya berseberangan dengan Pak Mahfud atau saya bahkan meledek dia, tapi dia tahu ledekan saya itu bukan ledekan permusuhan. Dia tahu kebersihan komunikasi politik itu memang harus seringkali dibungkus dengan cara-cara yang sifatnya satir. Tapi sekali lagi Pak Mahfud punya kemampuan untuk ya jadi sapu pertama untuk membersihkan kotoran yang ada di pemerintahan hari ini, khususnya di Departemen Keuangan. Yes, jadi Pak Mahfud sudah menyatakan siap ya kalau dipanggil oleh DPR dan nanti akan sampaikan data-data yang otentik soal ini. Saya kira ini, jadi kalau kemarin banyak yang lemas, nih sekarang jangan lemas lagi. Kita harus tetap semangat mensupport bagi Pak Mahfud untuk bersih-bersih ya. Ini fungsi Mahfud hari ini adalah jadi game changer. Di tengah-tengah kelesuan harapan orang untuk membersihkan Indonesia dari kotoran korupsi, Mahfud mengambil resiko. Kan dia tahu dia ada di dalam pemerintahan, dan setiap saat Mahfud bisa ditekan oleh oligarki atau ditekan oleh partai politik yang kira-kira terlibat juga di dalam pencucian uang 360 triliun ini. Jadi skandal besar tuh yang nggak mungkin sekedar diabaikan atau nggak mungkin sekedar dinyatakan secara terbalik oleh kawan-kawan Sri Mulyani. Oh, alhamdulillah ini kita nggak terlibat di situ. Nah, itu terlalu dangkal reaksi seperti itu. Jadi saya ambil satu kesimpulan awal bahwa ini adalah korupsi, dan korupsi itu harus diteruskan ke meja pemeriksaan kepolisian atau kejaksaan. Nah, Pak Rifai PPATK memang menyodorkan data, tetapi begitu data disodorkan tentu dilanjutkan dengan keinginan supaya data itu dijadikan alat untuk pembuktian atau penelitian lebih lanjut kan. Dan itu fungsi dari data PPATK. Ya, PPATK tentu bukan penyidik atau bukan penyelidik, tetapi data itu sendiri yang skalanya itu magnitudenya demikian besar, 360 triliun, melibatkan hampir 500 orang pejabat di Departemen Keuangan, itu artinya data itu potensial untuk dibaca sebagai data kriminal. Dan itu harusnya bereaksi lebih awal, jaksa atau KPK atau polisi, supaya langsung anggap ini sebagai laporan atau sebut aja kecurigaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut melalui aparat penegak hukum. Ya. Sejak awal kelihatannya memang Pak Mahfud itu tentu saja dia tidak mau frontal dengan Ibu Sri Mulyani sebagai sesama kolega ya di kabinet gitu. Dan Pak Mahfud kemudian bermain-main dengan diksi, oh ini bukan korupsi, tapi ini tidak pidana pencucian uang dan tidak pidana pencucian uang lebih besar dari korupsi kan begitu ya. Dan ini kemarin setelah saya periksa lagi, Pak Mahfud benar ketika menyatakan bahwa Pak Mahfud dan juga Kepala PPATK Pak Ivan Yustiasus
Pak Yus, saya sulit menyebutnya Pak Ivan lah gitu katakanlah ya. Ivan. Ya, namanya agak sulit ini memang ya. Yang dia tidak sejengkal pun mundur dari soal semula bicara tentang soal ada tidak pidana pencucian uang, karena rupanya yang menyimpulkan bahwa kalimat itu yang kemudian digunakan judul oleh media bahwa itu bukan korupsi atau tidak pidana pencucian uang itu bukan datangnya dari Pak Ivan, Kepala PPATK, tapi datangnya tadi yang saya sebut dari Irjen Kementerian Keuangan dan kemudian diamplifikasi oleh juru bicara Kementerian Keuangan Pak Justinus Prastowo. Nah, kelihatan sekali memang mereka sangat defensif ya di Departemen Keuangan. Iya, itu apa istilahnya itu terlalu bergembira, padahal itu bukan formal statement, bukan official statement dari PPATK. Kan kalau kita mau dengar official statement, mestinya kepala PPATK. Dan Pak Ivan betul menerangkan kembali bahwa dia membawa data itu ke publik, dan tentu data yang sama diperiksa lebih dahulu oleh Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Pengawasan PPATK, dan data itu yang kemudian diucapkan oleh Pak Mahfud yang kemudian jadi kontroversi. Jadi nggak mungkin Pak Ivan itu membrief Pak Mahfud dengan data yang keliru. Yang keliru adalah orang yang memang menginginkan supaya itu jangan diproses menjadi hukum. Jadi mereka yang bergembira tuh kalangan Departemen Keuangan justru yang mencoba menafsirkan itu sebagai bukan kasus atau bukan tidak mengandung delik pidana. Tetapi publik udah lebih dahulu menganggap bahwa sesuatu yang diterjemahkan atau diberi predikat dicurigai, transaksi yang dicurigai, itu artinya ya tidak lain adalah mencurigai itu sebagai entah itu korupsi, entah itu money laundering. Kan logika hukumnya begitu tuh. Dan dalam masyarakat yang beradab, semua transaksi yang magnitudenya sebesar itu pasti di dalamnya harus dianggap ada ketidakberasan. Ya. Dan ini saya kira dalam posisi kalau kita menyimak pernyataan Pak Mahfud MD itu dan juga tentu saja ini pasti satu paket ya, Pak Mahfud MD Pak Ivan ini sudah sampai pada satu titik point of no return ya. Jadi nggak mungkin lagi mereka mundur. Kalau mereka mundur ya saya kira hancur itu nama baik Pak khususnya Pak Mahfud MD, dan juga yang lebih ngeri kalau PPATK adalah lembaga, PPATK sebagai lembaga. Iya, lembaga PPATK kan jadi oversight committee untuk memantau, dari awal dimaksudkan untuk memantau potensi korupsi itu atau potensi money laundering. Jadi fungsi utama PPATK adalah mendahului kecurigaan kepolisian atau jaksa. Dia justru membuka jalan untuk memeriksa soal-soal yang dideteksi ada money laundering di situ. Jadi memang PPATK kalau dia mengucapkan sesuatu ke publik pasti dalam konteks money laundering atau uang haram, hasil korupsi kan. Jadi nggak mungkin lain. Nggak mungkin PPATK itu kirim surat pada Sri Mulyani lalu hanya sekedar laporan demi apa tuh. Apalagi diberi semacam klausul bahwa ini laporan yang kami duga ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kan itu fungsi yang disebut fungsi awal penelitian potensi korupsi atau pencucian uang adalah dalam kalimat tadi itu. Kami curigai ini transaksi-transaksi yang tidak wajar. Dan ketidakwajaran itu yang mestinya diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Kan itu maksudnya. Karena itu Pak Mahfud sebagai koordinator penegakan hukum mendahului itu atau mendahulukan prinsip praduga tak bersalah, tapi sekaligus menganggap ini harus diproses. Ya. Saya jadi teringat percakapan saya dengan mantan wakil ketua KPK Saud Situmorang, yang dia menyatakan sebenarnya kalau data-data dari PPATK itu kalau istilah bola udah bola yang makan gitu. Bagi penyidik itu sebenarnya sangat mudah gitu, tinggal nendangnya saja menjadi gol gitu. Tapi jadi saya kelihatan aneh kenapa kemudian Pak Awan ini Inspektur Jenderal Keuangan justru berusaha menjadikan ini bukan sebuah case gitu, walau datanya sangat besar sekali. Ya, hari ini saya dengar Sri Mulyani juga bertemu dengan influencer untuk apa istilahnya mengemas isu ini supaya jangan jadi liar tuh. Nah, itu pertanda juga bahwa sebagai Menteri Keuangan beliau sedikit mengelak dari tatapan politik publik yang berupaya untuk mendorong kasus ini karena pidana. Karena itu para influencer langsung ditemui Sri Mulyani itu. Itu artinya ada upaya untuk cover up soal-soal yang menyangkut 360 triliun itu. Nah, di balik pertemuan-pertemuan semacam ini, sebelumnya Sri Mulyani bertemu dengan beberapa akademisi, dosen, aktivis
LSM, sekarang dia bertemu dengan influencer. Di balik itu hanya ada satu kesimpulan, ada kegugupan di Departemen Keuangan menghadapi kasus yang udah jadi kausus celebre, kasus yang udah diselebrikan oleh netizen. Jadi nggak mungkin ini ditutupin lagi tuh, semakin ditutupi semakin ada upaya untuk membongkar lebih jauh tuh. Jadi kita anggap aja bahwa Mahfud akan tetap konsisten untuk memimpin proses penyelidikan dari kasus yang menyangkut 460 nama pejabat Departemen Keuangan. Dan itu betul-betul skalanya luar biasa. Ya, saya heran mengapa mereka jadi terkesan defensif gitu. Bukankah harusnya ini justru malah jadi momentum gitu untuk bersih-bersih gitu. Kalau kemudian mereka seperti defensif dan mencoba menutup-nutupi itu kan kemudian ya orang tidak salah kalau kemudian publik mencurigai ya mereka bagian dari persoalan itu sendiri. Saya kira mesti tuduh aja bahwa mereka bagian dari persoalan karena defensif. Oh, gitu ya? Jadi nggak perlu lagi kita asumsikan sampai dibuktikan terbalik. Kan begitu kan? Jadi karena ini kasus yang potensial perampokan uang negara atau manipulasi uang negara, maka publik juga harus tega mengatakan bahwa mereka adalah bagian part of the part gitu dari proses kotornya isu 360 triliun itu. Jadi di situ sebetulnya battlefield-nya, medan perangnya ada di situ antara opini yang percaya dan opini yang nggak percaya. Tetapi saya membayangkan bahwa opini yang percaya bahwa itu adalah korupsi juga sedang melakukan upaya untuk mendorong terus orang yang mengajukan soal itu Pak Mahfud untuk memimpin. Jadi opini publik dari masyarakat sipil justru dipimpin oleh orang dari dalam pemerintahan kan. Itu Mahfud MD. Dan itu biasa aja sebetulnya karena Mahfud kita anggap orang pertama yang berupaya untuk jadi whistleblower bahwa something wrong di dalam soal pengurusan rekening-rekening yang 460 itu. Ya. Ini kan nyambung dengan pembicaraan kita kemarin ya soal adanya beberapa orang yang satu Pak Amin Sunaryadi mantan ketua KPK dan kemudian ada Zainul Arifin Muchtar atau Ceng dari ahli hukum tata negara dari UGM yang ditarik ini kemarin yang ditarik masuk menjadi Kompajak, Komisi Pengawasan Pajak itu yang ada kita sebut kemarin sebagai lipstick gitu ya. Dan saya kira tentu kita mesti mengimbau teman-teman ini lebih baik mereka pull out dulu sebelum mereka ikut terlibat dalam lumpur Vietnam di Departemen Keuangan ini. Saya kira itu yang lagi dipersiapkan itu, terutama Uceng, teman baik kita yang mungkin dari awal punya niat baik, tetapi dalam perkembangan Uceng bisa mengundurkan diri juga karena menganggap ini terlalu berat sebagai kasus dan nggak mungkin kita sekedar mengcover tinju dari netizen itu dengan melalui pengawasan yang diperbarui atau sistem pengawasan baru di Ditjen Pajak. Itu nggak masuk akal itu karena Ditjen Pajak itu ahli betul untuk melipat-lipat angka dan saya kira itu bukan kapasitas Uceng untuk bertanding dengan mereka. Ya, dan saya kira sebenarnya niatnya dari Bu Sri Mulyani juga bukan untuk itu kok. Ini lebih pada semacam komunikasi politik saja gitu ya, semacam PR saja lah gitu. Iya, ditaruh nama KPK, nama Arifin Zainal Mokhtar, Uceng itu seolah-olah memperlihatkan bahwa ada dua orang yang punya kapasitas melindungi Sri Mulyani dari tekanan publik. Padahal sebetulnya problemnya Sri Mulyani mesti katakan bahwa saya tidak ingin dilindungi karena saya merasa salah. Karena itu saya mengundurkan diri kan. Kan mesti begitu tuh. Jadi semakin cover up-nya berlapis-lapis, semakin orang menduga dengan kuat bahwa Sri Mulyani adalah bagian juga dari penyelewengan-penyelewengan di dalam Departemen Keuangan. Nah, hipotesis ini yang nanti kita buktikan kalau kasus ini kita dorong menjadi kasus pidana. Yes. Dan saya kira ini Pak Mahfud harus terus diperkuat, harus dipakai lebih berbanyak. Karena yang dihadapi oleh Pak Mahfud ini kan ini mafia, Bung Rocky ya. Karena ini geng, kalau KPK punya geng, kita menyebutnya ini mafia keuangan yang selamanya menggerogoti keuangan Indonesia. Saya kira Mahfud mengerti itu, karena itu diambil risiko dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita sama-sama mesti lindungi Pak Mahfud dari kemungkinan dipersekusi, dari kemungkinan mundur keyakinannya berubah. Tapi saya anggap bahwa ini momentum bagi Mahfud untuk investasi namanya tuh. Karena Pak Mahfud usia politiknya masih panjang itu, mungkin 10 tahun lagi masih bisa jadi calon presiden. Dan reputasi dia hari ini walaupun ada di dalam rezim yang kacau, tapi sesekali Mahfud keluar dengan ide bahwa ada kekacauan di istana, dia mengerti
tetapi dia nggak mau ikut terlibat dalam kekacauan itu. Karena kita lihat misalnya hari ini kan single fighter dia mau rangkul Sri Mulyani, justru Sri Mulyani merangkul influencer untuk window dressing dari kasus ini kan. Jadi memperbaiki citra itu bukan melalui mengumpulkan orang untuk membackup, justru dia sendiri yang mesti tampil dan mengatakan dia bersalah. Mestinya begitu sikap Sri Mulyani. Yes, oke. Baik, kita tunggu, Rocky. Nggak sabar untuk menunggu hari Senin. Ketika Pak Mahfud dan BHTK tampil di Komisi 3 DPR. Ya, kita tunggu Black Monday itu biasanya begitu. Biasanya berita buruk nantinya. Yes, tetap 0%. Oke. Ya, oh iya. Ini yang kita tunggu nih 0%. Yes, oke.